Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 29 Maret 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, signal trading, portofolio review, konsultasi portofolio, e-learning setiap pagi, dan masih banyak lagi. Karena grup premium ini baru dibuka, maka ada harga diskon besar-besaran. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperdagangkan atau memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Hari ini untuk IHSG closing-nya di 7.011 ya, terkoreksi minus 0,54%. Sementara waktu tadi memang IHSG sudah tembus, tapi ya closing-nya masih malu-malu ini ya, belum berhasil menembus dengan kuat. Ya, sementara memang resistennya tetap di 7.050 ya kalau saya bilang ya. Kalau saya bilang untuk area supportnya di 6.977 so far di arah sana. IHSG masih ranging-ranging di sana saja. Oke. Untuk IHSG ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Meskipun stok astiknya seperti ini, tapi ya mungkin akan adanya koreksi. Ya koreksinya ya oke lah, kita coba cek lah ya. Mungkin koreksinya ya di sekitaran 6.920 maybe. Tapi kalau memang dia berhasil break 6.920, maksimumnya ya nanti di 6.850. Oke. Sudah jelas, kita next. Di sini ada saham IMCS. Oke, untuk IMJS ada divergence ya di sini. Closingnya IMJS kan 446 dengan persentase plus 2,29%. Di sini ada divergence ya, kalau teman-teman perhatikan. Secara stokastik memang mengarah turun ya, tapi harganya masih naik. Ini ada divergence bullish, kalau saya bilang targetnya IMJS sih di area sini ya, 500-an itu targetnya IMJS, tapi untuk target terdekat ini support terdekatnya di 438, untuk target terdekatnya di sini ya. Target terdekatnya di 472. Oke, saya rasa sudah cukup jelas untuk MCS, masih boleh di hold ya. Ini stokastiknya cukup kuat juga. Kita next di sini ada saham ENRG. Energi nih ya, recheck di tepat di area support yang sudah saya buatkan. Gimana ya? Impress nggak? Ini ilmu ini akan saya bagikan nanti di grup premium khusus. Jadi kalau yang mau bergabung, gimana cara menentukan all time high atau prediksi harga di mana akan terjadinya turning point, bisa langsung join ya, kontak admin di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Untuk energi closing 167 memang ada menguat. Sebentar ya. Ini ya bukan divergence. Kalau saya lihat sih masih ada peluang lah. Untuk area supportnya di 160 dan 155 ya. Ini EMA 34 dan EMA 21-nya. Untuk resistennya di 169 hingga 176. Kalau energi sumamanya nanti retest lagi di resisten 169 hingga 176, teman-teman bisa take profit dulu. Kalau mau entry lagi ya tunggu ketika dia break 176 baru bisa entry lagi ya. Targetnya di 198. Kita lanjut, di sini ada saham Doit. Oke, untuk Doit hari ini kan ada sempat adanya divergence dan closing hari ini di harga 400, auto cek bawah ya, minus 6% hari ini. Kalau memang dia koreksi ya maksimumnya sempat ada sideways di kisaran harga 352 hingga 382. Mungkin target koreksinya ya di harga 382-an ya. Ini kalau memang koreksi nanti ada pullback sebentar, mungkin pullbacknya di area 412-an. Jadi kalau mau manfaatkan pullback ya bisa lah ya. Tapi sementara memang Doit mengarahnya masih turun ya, targetnya di 382. Kalau ada pullback ya maksimumnya di 412, 406 di arah sanaan.
Saya rasa untuk Doge sudah jelas, nggak ada gap ya di atas ya. Jadi ini masih ada potensi untuk turun. Kita next di sini ada saham NICL. Untuk nikel ya dia nggak jadi ascending triangle ya. Ini malah break nih. Hari ini minus 4%. Nah ini ya. Jadi namanya ini nggak ada abadi. Patternnya ini malah di break ya. Seharusnya mengarah naik bullish tapi malah bearish. Untuk nikel ya dia malah ini ya. Kalau saya lihat berhasil closing tepat di area EMA 34-nya di harga 78. Kalau memang besok nikel potensinya naik ya maksimum di 87 ya. Karena mengingat juga kondisi stokastik juga sedang mengarah turun, seharusnya masih ada pelemahan harga ya. Ini targetnya di 70 untuk nikel, di arah 70, 72 di arah sanaan. Ya ini sementara untuk nikel masih potensi untuk turun lagi ya. Karena ya patternnya ini gagal. Kita next di sini ada saham Friend. Untuk Friend hari ini closing di 73. Ini masih belum mengenai area support di 66 tapi sudah kepantul naik. Dan saya lihat ada swing low valid di sini ya. Sudah ada swing low valid. Targetnya di 74 hingga 77. Sementara waktu stokasinya memang masih menguat ya. Ini meskipun hari naik, sudah 2 hari naik. Tapi ya stokasinya masih bisa menguat berada di area oversold. Dan saya lihat ada potensi untuk lanjut naik lagi di Friend. At least bisa nyentuh di harga 77 ini masih possible. Kalau dia break 77 ya lanjut naik lagi ke 82 ya. Tapi secara tren besar memang belum ada pertanda reversal trend dan Friend masih bearish ya secara tren besarnya. Kita next di sini ada saham ASLC. ASLC closing hari ini ditutup di harga 260 dengan persentase min 0,76%. Secara stokastik ini masih mengarah ke bawah ya teman-teman ya. Ini kan masih mengarah ke bawah ya. Bisa dilihat di sini tajam ya. Ini crossingnya tajam. Untuk SLC supportnya di 254. Kalau dia memang berhasil reject di 254 ya kemungkinan ada potensi untuk lanjut naik lagi ya targetnya di 266. Tapi kalau memang 254 ini malah di break, ada potensi untuk turun lebih dalam ya di 238. Sementara untuk ASLC saya sediakan 2 support dan 1 resisten dulu karena juga baru IPO nggak seberapa banyak data yang bisa kita kumpulkan. Kita next di sini ada saham ADMR. ADMR hari ini closing di harga 2030 dengan persentase min 3,79%. Sementara waktu untuk ADMR belum adanya swing high valid ya kalau saya bilang ya. Ini masih ya koreksi wajar kalau saya bilang untuk area supportnya tetap di 1930 atau angka psikologis kita di 2000 untuk resistennya secara Fibonacci retracement di 2270 hingga 2410. Jadi untuk ADMR saya rasa sudah oke ya kalau mau di hold ini masih oke. Ya perhatikan saja kalau seperti ini kita perhatikan apakah terciptanya swing high valid atau belum. Kalau belum ya nggak apa-apa di hold saja nggak ada masalah. Ya. Kita next di sini ada saham Hexa. Hexa hari ini closing ditutup di harga 5.525 dengan persentase plus 2,31%. Oke. Ini targetnya Hexa di 5.600 ya kalau saya lihat ya. 5.600 hingga 5.725 itu targetnya. Untuk area supportnya di sini. 5450 ya. Sorry, 5400. Ini area supportnya dari Hexa di 5400, untuk resistennya di 5600 hingga 5725. Ini stokasnya juga sudah cukup kencang ya di 93,27 ini poinnya. Kencang ya untuk stokastiknya. Seharusnya masih oke lah kalau mau di hold. Kita lanjut di sini ada saham MLPL. Oke, untuk MLPL dia berhasil break triangle di sini. Ya mungkin kalau dia memang nggak ada kan terkoreksi ya. Sebentar saya hapus dulu biar kalian juga ya bisa mengerti dan nggak bingung ya gitu. Bentar ya. Nih dia kan break nih di sini ya. Dia kan break. Kemungkinan akan adanya retest ya. Kalau retest ya mentok-mentoknya di MLPL ini ya. Kalau dia retest sih di 224, dia kemungkinan akan retest di area 224. Tapi kalau ingat dia kalau dia kembali ke patternnya lagi masuk ke trend lainnya
ya itu ada potensi untuk turun lagi. Tapi kalau dia malah reject, berarti ini sudah mulai ada tanda tanyanya reversal di MLPL ya. Kalau dia sampai retest di sini, ya teman-teman itu oke, dibeli saja di 224, nggak apa-apa dibeli. Nanti targetnya di 336 ini targetnya 50%, mengingat juga MLPL ini sudah turun cukup drastis. Kalau koreksi ya kenapa kita takut untuk beli. Ya, tapi ingat money management juga berperan penting. Kita next di sini ada saham Akra. Tuh, finally ya untuk Akra ini kemarin naik lagi 4% ya. Naik lagi 4%. Dan memang hari ini kan terkoreksi minus 3%. Meskipun hari ini terkoreksi, saya nggak melihat adanya swing high valid ya di sini. Dan memang untuk area support 945 sudah ditembus. Tapi kalau saya bilang no problem, selama support kuatnya di 890 atau 900 belum ditembus ya masih boleh di hold. Jadi kita tunggu saja apakah Akra masih bisa bertahan di atas 890 atau malah sudah break. Ya, kemungkinan kalau retest di sini ketepaan dengan momentumnya bagus ya kita bisa entry. Target resistance-nya tetap di 1015. Oke, kita lanjut di sini ada saham Pegas. Pegas closing hari ini ditutup di 14.05 dengan persentase min 0,71%. Ya, sementara waktu untuk Pegas ini mengarahnya masih turun ya kalau saya bilang ya. Ini arahnya masih turun mengingat juga stokastik momentumnya masih tajam untuk pelemahan kondisinya ya seperti itu. Untuk Pegas ya targetnya di 12.80 hingga 13.40 ya. Kalau saya lihat sih bisa cut loss dulu atau cut profit ya. Tapi ya keputusan tetap di tangan masing-masing. Saya hanya mengingatkan bahwa Pegas akan terjadinya koreksi dalam beberapa hari ini. Untuk supportnya tetap di area kotak ungu di 12.80 hingga 13.40. Untuk resistennya di 14.45 hingga 14.85. Mungkin segitu dahulu untuk Pegas, kita buy on weakness. Kita lanjut di sini ada saham Yepas. Oke, ini Yepas secara teknikal saya kurang tahu ya. Ini hancur ya secara teknikal, tapi kita coba cek dulu dari broker summary mulai dari tanggal 25 Maret sejak ada volume yang cukup besar di sana. Oke, untuk Yepas 25 Maret Friday. Oke. Untuk Yepas ini kecil ya yang akum ya. Ada YP, MG dan DR ini kecil-kecil sekali. Yang distribusi juga ada CCNI. Kalau saya nggak seberapa prefer kalau mau masuk di saham yang kurang liquid ya. Karena ini kan cuma kecil sekali modalnya dipakai. Ya. Jadi untuk Yepas demikian, kita lanjut di sini ada saham SRTG. SRTG hari ini terkoreksi ya. Ini masih sideways saja di harga 2.700 hingga 2.750. Kemungkinan SRTG masih mengarah di kotak ungu ini ya, 2.700 hingga 2.750. Untuk resistennya di 2840 hingga 2910 ya. Kita tunggu saja momentum dari SRTG. Kalau dia memang mengenai 2.700 hingga 2.750 dengan momentumnya bagus, kita akan averaging down atau kita buyback lagi di sana. Target TP-nya di 2840, kita hitung secara persentase, ya sebenarnya juga sudah menang sih, bisa exit 3,5%. Kalau kita averaging down juga sudah cukup turun harganya ya kalau kita gunakan money management yang bagus. Sudah saya ingatkan di awal untuk SRTG, jangan asal averaging down, kita tunggu momentum yang bagus. Oke ya. Saksikan nanti di grup Telegram, akan saya update sinyalnya. Kita next di sini ada saham ASIP. ASIP hari ini ya memang diangkat naik ya tadi di harga 132, hari ini closing tetap 17%. Volume hari ini cukup tinggi ya. Kalau kita perhatikan beberapa kejadian yang sebelumnya setelah ada volume yang cukup tinggi, besoknya auto reject bawah ya. Kalau kita lihat lagi di sini volume tinggi, besoknya koreksi. Kita lihat lagi pada saat tanggal 3 Februari, keesokan harinya auto reject bawah lagi. Kita nggak tahu ini ya bagaimana kondisinya besok. Tapi kita coba cek dulu dari broker summary ya untuk saham ASIP. Nih ASIP YP masih punya barang ya 2M. Ini YP masih punya barang yang distribusi ada MG, IN. Ini ya perhatikan yang di kotak biru ini. Ini salah satu broker yang digunakan oleh Bandar untuk mendistribusikan barang. Yang akumulasi ya tetap ada ini ya broker-brokernya. Oke, untuk ASIP mungkin segitu dulu. Kita lanjut di sini ada saham IPPE.
Untuk IPPE closing hari ini ditutup di harga 422 dengan persentase plus 1,44%. Mungkin ya di sinilah ya. Untuk IPPE perhatikan ya. Ini sementara kalau saya lihat stokastiknya masih melemah ya. Stokastik slow ini masih melemah. Mungkin target koreksinya sih di harga 372. Ya, kalau memang dia reject, nanti semuanya reject di 372 ya berarti ada potensi untuk terjadinya pola atau pattern W atau double bottom. Kalau dia berhasil reject di 372 ya berarti ada potensi untuk lanjut naik lagi. Setidaknya di neckline-nya di harga 460 hingga 492. Kalau kita ukur secara persentase, mulai dari support peak di sini ya kurang lebih ya ini ada 20%-an ya. Ini oke lah ya untuk PPE, kita tunggu saja gunakan money management yang bagus, kita averaging down nanti di 372 ya. Kalau mau stop loss dulu nggak ada masalah karena ini masih turun ya kalau saya bilang untuk PPE. Dan next di sini ada saham TAPG. Tuh untuk TAPG sudah memasuki area demand-nya ya, yang dimana demand areanya itu di harga 700 hingga 745 untuk TAPG ini. Kalau dia memang masih bisa menguat di atas 700 ya ada potensi untuk lanjut naik lagi. Ya kita lihat saja gimana nanti harga closingnya. Kalau closingnya masih bisa bertahan di atas 700 boleh di hold ya. Nanti targetnya di 785 atau kita lihat secara Fibonacci ya 780 atau 835 ya. Jadi untuk TAPG demikian bisa diperhatikan lagi. Kita next di sini ada saham Zinc. Zinc closing hari ini ditutup di harga 90 dengan persentase plus 1,11%. Ini sempat reject di area supply-nya 101 hingga 105 dan memang kebanding turun lagi. Kita coba cek dulu dari Fibonacci retracement. Ini untuk Zinc selama dia masih bisa closing ya ranging kurang lebih di sekitar 91 90 itu masih boleh lah kalau untuk toleransi. Tapi kalau dia sudah closing di bawah 86 boleh di stop loss ya karena ada potensi untuk lanjut turun lagi at least di harga 79 untuk target koreksi di Zinc. Tapi memang sementara waktu Zinc ini kan volumenya cukup volatil ya. Kemungkinan ada bandar yang beli di sini. Tuh ya. Ini sekalinya naik ya bisa 1000 ya. Ini sekalinya naik bisa kencang ini untuk Zinc. Kalau memang mau diangkat naik, ya kita ngikut lah. Kita sebagai follower, kita ngikut oleh bandar. Kita next di sini ada saham BBAI. BBAI hari ini closing di harga 5.525 dengan persentase plus 4,25%. Sementara ini sempat adanya consolidate atau sideways di 5525 hingga 5825. Kalau memang BBAI masih bisa bertahan ya kurang lebihnya di atas harga 5.500 ya berarti bagus karena saya lihat juga ini stokastiknya bagus ya untuk BBAI masih ada potensi untuk lanjut naik lagi setidaknya di harga 5.825 ya itu target resistennya. Ya untuk BBAI bolehlah di hold ya. Apalagi kalau dia masih bisa bertahan di atas 5.500. Prospek BBAI masih oke. Kita next di sini ada saham IPTV. Untuk IPTV ya ini sudah mulai mau break triangle-nya, tapi kita forget it. Kita coba cek dulu untuk area support dari IPTV di harga 130 lah ya. Untuk toleransinya 128 juga boleh ya untuk toleransi akan menghindari false break. Oke. 128. Untuk resisten terdekatnya sih di 144 ya. Resisten terdekatnya di 144 kemungkinannya masih ranging di sana saja. Belum ada kepastian di IPTV karena juga habis turun cukup dalam ya untuk IPTV ini. Untuk IPTV di sini stokasinya juga sudah mulai ada perlawanan ya. Kalau dia berhasil break 144 ya kemungkinan ada kemungkinan untuk lanjut naik lagi ke 163. Oke, untuk IPTV kita next di sini ada saham BSKT. BSKT hari ini closing di 560 ya. Ini masih ranging saja di area demand-nya di harga 550 hingga 585. Sudah saya bilang bahwa akan terjadinya consolidate dan memang ini masih di area sana saja 550 hingga 585 ya kita berharap sebagai kita pemegang saham seharusnya bisa break 585 karena kalau memang dia berhasil break 585 ya ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 620 hingga 640.
Apalagi kalau dia nggak reject dan malah tembus ke atas, ya next targetnya di 710, dan itu juga bisa menjadi pertanda bahwa akan terjadinya reversal trend dari USKT. Oke, untuk USKT mungkin segitu dulu ya. Yang perlu dipantau sih ya harga 520 atau 550 ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk USKT. Kita next di sini ada saham CPRO. Untuk CPRO closing hari ini ditutup di harga 93 dengan persentase minus 1,06%. CPRO ini juga sedang membuat higher low ya, yang dimana itu juga bagus untuk CPRO. Kalau dia masih bisa bertahan di atas 95 atau berhasil break untuk area closingnya di atas 95, ada potensi untuk lanjut naik lagi di harga 110. Tapi kalau dia malah reject di harga 95, berarti ada potensi untuk melanjutkan koreksi setidaknya di area support 86. Oke ya, untuk CPRO mungkin segitu dahulu. Ya kita berharap ya semoga saya bisa tembus 95 ya, tapi mengingat stokastiknya di sini adanya penembusan atau dead cross ya sedikit berbahaya. Kita lanjut di sini ada saham FPNI. Untuk FPNI ya kita juga sudah take profit ya sebenarnya ya, hitungannya sudah take profit di sini tanggal 28 Maret kan sudah hit area take profit pertama kita di harga 440. Tapi kalau teman-teman juga mau hold ya nggak ada masalah karena ini stokastiknya masih kuat. Ini ada potensi untuk hit 440 lagi dan kita juga bisa taking profit. Jadi untuk FPNI bisa dipantau saja kalau mau order jual di 440 juga bisa. Ini masih ada possible atau harapan untuk menyentuh 440 lagi. Ya, ini masih oke untuk FPNI. Kita next di sini ada saham Esker. Ini Esker ya, ini koreksi terus. Ini malah ya kita coba cek dulu dari Fibonacci ya. Karena sudah terlihat jelas bahwa adanya swing high di sini. Mungkin kalau saya lihat ya, Esker ini masih ada potensi untuk turun, targetnya di sekitaran 1750 hingga 1890 atau 1900 ya di arah sanaan. Itu target dari Esker ya, target koreksinya. Itu target koreksinya untuk area resistennya di 2150. Ya, untuk Esker sebenarnya sih masih uptrend ya, masih strong. Tapi ya kita lihat saja nanti reversal atau turning point-nya di mana. Kita next di sini ada saham Antam. Untuk Antam baru ini koreksi ya di 2530 bagus ini. Karena nggak ada gap ya. Di sini nggak ada gap, tapi ada gap up di 2830 ya. Untuk Antam area supportnya di 2440 karena juga ada news tentang tentang perusahaannya. Bad news ya kalau saya lihat tadi. Ya memang akan adanya koreksi dulu untuk Antam karena juga sempat retest resisten, target koreksinya di 2440 dan ya kalau dia berhasil reject ya naik lagi ke 2830 untuk menutupi gapnya di sini. Untuk Antam masih ada gap di atas, jadi ya seharusnya kalau mau perusahaannya bagus ya gapnya harus ditutupi yang di mana harganya harus diangkat naik. Kita next di sini ada saham terakhir kita ada saham MNCN. Tuh, untuk MNCN masih strong banget ya, tapi ingat ya hati-hati. Ya, ini sebenarnya kurang lebih di arah sanaan lah. Tuh ya. Sebenarnya sih masih ada potensi untuk lanjut naik, tapi ini sudah hijau beberapa hari nih, ya. Jadi ya sedikit rawan karena ada potensi untuk koreksi. Setidaknya di harga 1000 lah, ya. Ini max 1000 itu sudah max kalau saya bilang. Setelah kena 1000 nanti akan adanya koreksi. Ya kita buy on weakness lagi, mulai lagi dari 870. Ini perlu waktu ya untuk MNCN ya. Kalau dia berhasil break 1000, wah bagus ya. Bagus berarti. Ini targetnya di 1065. Oke ya, untuk MNCN mungkin segitu dahulu masih oke. Ya, hati-hati kalau mau take profit ya bisa segera action ya. Mungkin segitu dulu pembahasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.